Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Andini Dwi Apsari dengan nomor induk mahasiswa D1A021010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik hukum atau pertentangan hukum yang terjadi antar peraturan perundang-undangan sebagai bahan penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Ibu Adityanini Rizky Apriliana SHMH. Adapun judul yang saya ambil dalam konflik hukum ini adalah polemik pokok kekuasaan kehakiman. Dalam judul yang saya ambil ini tentu harus memenuhi ketiga unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan yang bertentangan, kedua, substansi norma yang bertentangan, dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan manakah yang harus didahulukan. Baik, yang pertama, peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Adapun konflik hukum atau pertentangan hukum dalam judul yang saya ambil ini terjadi antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 19 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 24 yang sama-sama mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, substansi norma yang bertentangan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur muatan yang sama, yaitu kekuasaan yang sama namun bertentangan. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Artinya, pasal ini memberikan kewenangan terhadap Presiden untuk ikut campur dalam kekuasaan kehakiman. Frasa turun tangan dapat diartikan bahwa Presiden mampu menghentikan sebuah perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Dasar mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka. Merdeka di sini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman harus mandiri, berdiri sendiri, terlepas dari campur tangan pihak luar. Dalam hal ini, kedua peraturan tersebut jelas mengalami konflik hukum atau pertentangan hukum di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bisa dicampuri oleh Presiden dalam keadaan tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman harus mandiri dan merdeka. Artinya, kekuasaan kehakiman terbebas dari campur tangan pihak manapun termasuk Presiden. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan manakah yang harus didahulukan? Dalam konflik hukum atau pertentangan hukum yang terjadi dalam kasus ini, kita tentu mendahulukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Di dalam sistem hukum Indonesia, kita mengenal yang namanya asas lex superior derogat lex inferior, yang mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya boleh mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Kita bisa melihat bahwa kedudukan dari Undang-Undang Dasar ini lebih tinggi dari Undang-Undang berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kita bisa simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang harus diutamakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 beserta substansi normanya, yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka. Kekuasaan kehakiman haruslah bebas dari campur tangan pihak luar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.